Pak Yusuf Kalla ya, yang kita anggap orang tua kita ajak diskusi dan memberikan beberapa masukan. Jadi Pak JK dalam konteks kita stoanin untuk kemudian kita minta pandangan-pandangan Pak JK, dan banyak tokoh-tokoh lain. Kami memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk keliling ke tokoh-tokoh, kami berbagi tugas, berbagi peran untuk kemudian secara intensif kami godok, diskusikan. Jadi posisinya adalah masih dalam proses menjaring dan kemudian melakukan beberapa simulasi. Jadi memang ada beberapa catatan dari beberapa teman. Siapa sih yang dimaksud tokoh Jawa Timur, Bang Willy, yang disebut oleh Waketum Nasdem Muhammad Ali sebetulnya? Ya, salah satu pandangan itu juga berdasarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari lembaga survei ya, karena itu kan posisi yang sifatnya komplementari. Itu kalau berbasiskan kewilayahan dan kemudian berbicara tentang elektabilitas. Tapi ini tidak hanya satu-satunya variabel, variabel yang kami utamakan yang sejauh ini adalah bagaimana duit tunggal ya, bagaimana kesolidan dari koalisi dan bagaimana background dari cawapres ya. Kalau secara statistik Vera, kontribusi dari cawapres sendiri itu sejauh ini 12%, ya. Karena yang tetap menjadi magnet utamanya, epicentrumnya itu adalah capres sendiri. Nah itu kita kemarin rapat ya, kita kembali ke pasal 1, mungkin sejauh ini bagaimana intensitas capres di Jawa Timur itu harus terus kita genjot dan kemudian proses jejaringnya harus diperluas. Jadi itu salah satu, tapi yang lain juga ada masukan, wakilnya juga harus dari kalangan TNI gitu. Nah, itu juga ada wakilnya dari kalangan pengusaha atau profesional, itu juga ada. Jadi tentu masukan-masukan ini kami tampung semua Vera untuk kita diskusikan dan kemudian sekaligus dilakukan proses penjajakan dengan capres sendiri pada Pak Anies. Tapi kan kita harus membentuk koalisi. Tentu hal yang sama kan dibicarakan dengan partai koalisi. Tugasnya Nasdem kalau Pak Anies bertanya apa sarannya, sama seperti saat ini menjadi tugasnya Nasdem untuk melaksanakan, menjawab apabila Pak Jokowi membutuhkan untuk satu kebijakan. Tugas kita kan pengusung. Begitu pula ini nanti kalau Pak Anies minta, masa jangan kita sudah serahkan, is up to you saja, itu tidak bertanggung jawab. Kalau dia tidak bertanya dan dia mengambil keputusan, kita hormat. Jadi kan begini, kalau hasil survei itu kan menyatakan sulitnya mencari wakil presiden itu, karena suara-suara wakil presiden itu cenderung tidak mendongkrak juga suaranya capres. Ya, apalagi misalnya Prabowo dengan Ridwan Kamil. Prabowo kuat di Jawa Barat. Ridwan jadi wakilnya ya, nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan kan gitu. Kemudian Ganjar misalnya ngambil tokoh Jawa Tengah, ya kan? Nah, kalau Ganjar sama Ridwan Kamil itu baru ada tambahan suara yang signifikan lah. Nah, sama saja Anies dengan Ridwan Kamil misalnya. Kalau Anies dengan Hovifah, nah itu baru ada tambahan yang suara yang cukup signifikan untuk Anies sebagai capres. Telusuri cawapres, Nasdem Anies pasti akan dapat yang baik. Dikutip dari konten Jatim Jakarta, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan koalisi perubahan pimpinan Nasdem dengan PKS dan Partai Demokrat masih menjadi pendamping bagi Anies Baswedan. Willy tak menyebut saat ini pihaknya masih mengamati pergerakan bursa nama-nama calon wakil presiden yang ramai setelah Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai calon presiden. Kita dalam proses mencari wakilnya Mas Anies dan siapa cawapres dari Mas Anies. Tentu kita lihat saja kegaduhan-kegaduhan yang sekarang terjadi. Mungkin nanti akan mendapatkan rezeki anak soleh aja Anies nih, ujar Willy dalam survei nasional Poltreking Indonesia Jumat 28 April 2023.
Willy pun tidak menutup kemungkinan pendamping Anies bisa saja didapat dari dinamika bursa cawapres saat ini. Namun demikian, Willy enggan memastikan kriteria dari sosok cawapres tersebut. Anies kan anak soleh, memang nanti cawapres dapat rezeki anak soleh. Kita terima sebagai sebuah kehendak zaman, ujar Willy. Koalisi Perubahan, kata Willy, juga menyambut baik banyaknya kandidat capres yang akan maju di Pilpres 2023. Koalisi Perubahan dengan capres Anies Baswedan siap bersaing secara sehat dengan kandidat lainnya. Karena itu, Willy pun mengajak semua pihak berkontestasi secara fair dan terbuka. Semakin banyak kandidat akan menguntungkan kita semua. Rakyat memiliki pilihan yang cukup banyak, maka kemudian dalam proses ini kita sama-sama berkontestasi secara fair, ujar Willy. Kemudian Willy mengingatkan, dalam memastikan proses demokrasi berjalan juga tidak diwarnai dengan intimidasi maupun penyalahgunaan wewenang. Jangan demokrasi ini kita diikuti intimidasi dengan pelibatan aparat penegak hukum, dengan melibatkan kaki tangan negara. Jangan, kita harus bersama-sama menjaga itu, ujarnya.